Next Level. Apa kabarnya hari ini? Teacher Nani harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini Teacher Nani akan memberikan materi untuk pelajaran tematik. Kemarin kamu sudah belajar tematik untuk muatan bahasa Indonesia. Hari ini Teacher Nani akan melanjutkan yaitu untuk muatan yang IPA. Tapi sebelum Teacher Nani masuk ke dalam pembelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa kembali dalam belajar. Tuhan, berkati kami, buka pintu hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang diajarkan teacher ke kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Kompetensi dasar kita pada pembelajaran ini yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Hal yang harus kita capai dalam pembelajaran ini yaitu, yang pertama, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan alat gerak dan fungsinya pada hewan, vertebrata dan avertebrata. Oke, kita masuk ke materi kita yaitu organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Inti sel otot membentuk serabut otot dan kumpulan serabut otot akan membentuk otot ataupun daging. Kita masuk ke dalam organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau bertulang belakang. Yang pertama, sapi atau mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua, kelinci atau mamalia, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Ketiga, katak atau amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Keempat, ikan atau Pisces, bergerak menggunakan sirip dan ekornya.
Yang kelima, ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Next, hewan avertebrata. Tidak mempunyai tulang belakang. Yang pertama, kupu-kupu. Bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Yang kedua, ubur-ubur. Bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Yang ketiga, siput atau moluska. Bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Oke, sebagai tugas kamu, sekarang ambil buku textbook tematik halaman 6. Untuk yang 5A ya, halaman 6. Kemudian kerjakan di textbookmu dan kirimkan ke teachermu. Terima kasih.